aku lihat. Jeng jeng, Sans bener. Ini dia nih seru nih. Ini kelas sih. Ini Sans versus Anti-match Uranus juga jangan lupa. Sans versus Persik di arah mid lane. Ini yang bakal gue tunggu-tunggu. Yes. Buat kalian seluruh EVOS fans dan juga sobat tadi langsung aja banjirkan kolom komentar. Dan kita bakal langsung masuk ke match yang kedua di game pertama. Bakal dipandu Ranger Maskio dan juga KBGGWB. Yoi, EVOS Legends berhadapan dengan Onyx Esports. Sudah ada Rek tentunya yang berada di garis depan. Mencoba untuk memberikan informasi kepada teman-temannya. Bener banget, bahkan cewek tadi membantu sedikit dengan adanya satu buah Rhapsody indah bernyanyi. Dan di arah Salah nada, sana salah lirik lagi. ternyata Sans bakal diganggu pergerakannya. Ada Persik berhasil mengamankan satu buah Purple Bomb atas seorang Sans. Retribution yang tepat. Bahkan Rey mengganggu pergerakan. Sans bakal dipukul mundur begitu saja seperempat cara terakhir. RKT udah mulai memancing keributan dengan Seeker. Go Onyx! Benar banget, Persik mendapatkan suatu keuntungan ketika mendapatkan purple buff milik seorang Sans Kaiden dan juga anti mage. Melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang membantu kepada kemenangan dari EVOS Esports. Oke, Persik langsung menuju ke arah red buff. Permainannya cukup agresif tapi Rey sengaja bakal coba ditumbang begitu ya. First blood didapatkan dan tidak berhasil. Drian bakal coba untuk mengganggu ke arah Rey. Ada boots di sana. First blood bakal didapatkan oleh seorang Onyx Esports dan Persik berhasil mendapatkan dua buff yang dimiliki Onyx Esports. Onyx Esports pertama kalinya berada di posisi yang gak bagus di bawah menit yang kedua, Profesor. Iya, purple buff tadi benar-benar menjadi jawaban dari Persik. Dia langsung ngamanin semua pergerakan dari teman-teman Onyx Esports. Karena apa? Karena Persik hadir sebagai anti jungler. Dia melahap semua source jungle yang harusnya jadi milik Sans, tapi malah dia ambil sendirian kali ini. Dan ingat, Sans dengan haritnya tidak ada purple buff di early game. Ini bakal berat banget untuk dia. Dan bahkan harusnya ketinggalan level. Karena Sansnya juga harus pulang dulu. Purple buff udah hilang, orange buff juga hilang, semuanya hilang. Hilang seperti kenangan yang kita lihat juga dari Sansnya. Memang udah kalah level ya, dia masih sekarang level 2 sedangkan Versiknya sudah level 4. Dan berusaha untuk mengambil beberapa poin-poin lagi. Dan kalau kita lihat udah ada turtle yang pertama sudah hadir dan bisa diamankan oleh seorang Persik. Di bawah menit yang ketiga, turtle pertama sudah diamankan oleh Persik. Bahkan Sans kali ini di cover habis-habisan oleh para pemain dari tim Onyx Esports dan akhirnya berhasil mendapatkan purple buff terlebih dahulu. Iya, kalau nggak dapet itu bahaya banget untuk seorang Herit ya. Dia sampai pakai retri loh, karena dia sadar di situ nggak aman. Dan RKT dengan recall tas tribut to Cornet, tas kalau kata Bung Cornet apa Profesor? Tas. Sudah ada Rek yang melakukan serangan kepada Keyboy di sana di bottom lane. Sudah ada Clover, Persik juga mengambil beberapa gold shield kali ini. Kita lihat. Oke, langsung ada blok karena belakang berhasil tumbangin satu. Persik gak peduli apapun terjadi dan berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Mendapatkan dua, ternyata masih ada flicker di arah sana. Ya tadi ada Imperial Justice juga dikeluarkan oleh seorang Rek ya, tapi memang belum bisa mendapatkan hasil yang begitu maksimal kecuali tadi dapat Drian satu orang. Gila, owning banget dari EVOS Legends di awal game kayak gini. Walaupun pertukaran poin killnya masih satu sama, tapi perbedaan dari God sangatlah signifikan. Keyboy bahkan benar-benar dipukul mundur di arah bottom lane hingga gold shield turretnya bahkan sudah hancur di bawah menit yang kelima. Dan bukan hanya itu aja, Persik di arah bottom lane dapetin gold buff. Dia udah level 6. Meanwhile, Sans masih level 5. Kali ini masih terlebih dahulu untuk farming untuk seorang Persik dan anti-match. Cuma Buntu tidak boleh terpick off sama sekali dari top lane. Dan untuk Boots juga nggak boleh terpancing dengan adanya seorang anti-match. Kalau Boots terpancing, ini bakal bisa menjadi bencana untuk si Onyx Esports. Iya, Boots kali ini juga udah mulai melakukan banyak penetrasi dan sementara itu di bottom lane sudah ada cewek. Duel Dragon pada seorang Luminer, tapi kali ini masih ada satu buah Aegis diselamatkan oleh seorang Clover. Bahkan Rey berhasil mendapatkan Imperial karena seorang Kima mau coba di-follow begitu saja. Luminer, El Profesor dari tim EVOS Legends berhasil mendapatkan satu poin tapi bakal ditukar dan langsung diamankan oleh seorang Sans. Sedangkan final blow ke arah belakang bakal ada retribution dari seorang Versi melakukan sedikit pergerakannya hampir saja membuat dia terpick off tapi masih selamat. What a play from Persik dan one by one situation. Clover take down seorang cewek dari bottom lane. Iya benar banget, tadi cewek benar-benar bisa mengamankan posisi sebenarnya. Tapi sayang, one-one-nya sangat-sangat sigap untuk menghilangkan seorang cewek. Dan itu entah kenapa aku paling benci kayak gitu. Kenapa? Karena itu timing. Timing reload dari Granger. Sebenarnya kita tahu setelah 6 peluru dia harus reload terlebih dahulu dan malah jadi berhasil dapat satu poin Imperial Justice. Gak ada follow up damage. Tapi dua Dragon telah keluar. Kali ini saatnya Versi dan Lumina bersinar. Lari-lari langsung ada Final Blow ke arah belakang. Kipo bisa dipilih. Sans gak bisa kemana-mana. Gak boleh pulang. Mau jadi goyang. Dan bahkan tumbang lagi dan lagi. Persik benar-benar memberikan permainan yang luar biasa dari bottom lane. Sang bayi macan mengamuk.
Bener banget, dan kalau kita lihat tadi ada Feather Ice Strike sebenarnya kuncinya. Wow, ngeri. Tapi sebenarnya poinnya adalah ketika Luminar melakukan reward manipulation. Tapi kali ini Deswanata dikeluarkan. Versi gak peduli apapun terjadi. Cewek menjadi pilihan. Dan lihat, ceweknya pun bahkan harus mundur. Terkejut-kejut. Keyboy coba mendapatkan Luminar. Lihat, ada flame from Keyboy. Prista dulu bang. Dan bahkan Luminar harus ditumpah begitu saja. Ini berada sekarang seorang Keyboy. Nggak punya flicker lagi. Keyboy pun harus tumpah. Crossbow tank mendapatkan cewek 2 poin. Di arah bottom lane diamankan. Dan ini bencana untuk tim Onyx Esports. Iya, double kill diamankan oleh Clover tadi. Baik sekali pergerakannya. Dia benar-benar sangat memperhitungkan yang dikeluarkan sama dia dari pergerakan, dan juga tentunya di saat dia mengeluarkan crossbow of tank langsung mendapatkan 2 kill sekaligus dan langsung objektif sekarang di bottom lane untuk turret yang kedua. Bener banget, tapi Clover bakal coba fokus di arah bottom lane, fokus menuju ke arah turret, dan cewek di sini nggak bisa berbuat banyak. Dia mencoba untuk clear minion dan berhasil kali dua wave dengan seorang Ray. Langsung di balas dengan adanya IV, langsung ada Feather Ice ke arah belakang sana, dan Rian pun dikasih oleh Azimes. Azimes harus berhasil mendapatkan tumbang satu orang Rian, sang mantan KG-nya. Azimes mau membalaskan dendamnya, tapi ada ada zaman push, Well Strike belum dikeluarkan, Jet Kundo, Ultimate masih bertahan dengan Rebu Riway di sana, Volley Sambo di arah mid lane hanya untuk clear minion saja, Gio. Iya benar banget, dan kalau kita lihat sekarang dari Ultimate sangat baik sekali, dia meng-cutting minion karena kita tahu sendiri dari seorang Ultimate, Uranus ya, sangat-sangat tebal, bahkan seorang Esmeralda-nya tidak berani untuk mengambil resiko. Bener, bukan sembarang bener, ini bisa dibilang farming yang well dari seorang Persik. Di debutnya yang pertama, Bus masih coba dapetin anti-match. Di sana, anti-match gak berani bisa di pick off lebih lagi oleh seorang Bus. Karena Bus sadar, dia meninggalkan lane-nya bakal pecah di arah top lane, Profesor. Iya, 85 dengan perbedaan network 4000 kali ini. Benar-benar unggul, bahkan Sansia baru dapetin Calamity Reaper. Dan aku tadi shout out banget sama Rex di arah bottom lane ketika dia hampir mendapatkan point kill. Tapi killnya dikasih ke Persik, makanya jadi 3-0 di sini. Lihat, Luminar sengaja dia buka dari samping. Karena dia tahu dia bakal rotasi ke arah top lane. 4 player dari tim Onyx Esports di arah mid lane. Dan Boots-nya di solo kill oleh Persik. Persik berhasil melakukan takedown dan bahkan Ray dengan recall tas saya Profesor, gimana recallnya? Tas terus kayak gitu. Untuk cornetnya di Ribut sana. cornet. Yes, langsung Feather saja. Ice Strike. Ray kali ini memberikan damage tapi ternyata untuk mengganggu saja, Gio. Iya bener banget. Sebenarnya dari tadi aku bener-bener mention Luminare dengan Yift-nya. Dia tahu positioning, dia tahu kapan harus mengeluarkan reward manipulation. Jangan Fos dikeluarkan untuk seorang Luminar di belakang, tapi 4 orang dari Fos. Sasha tertangkap Imperial Justice dan bahkan kali ini Sasha nggak boleh pulang, maunya digoyah atau full didapatkan. Versi bakal mundur terlebih dahulu, Ultimate terlalu keluar di sana. Clover mencoba dapat di satu bang cross power tapi ternyata weakness pointnya gak ada yang bisa kebuka sama sekali dari belakang. Luar biasa sekali kalau kita lihat Turtle yang ketiga sudah mulai hadir tengah-tengah lane knockdown. Objektif langsung diamankan oleh seorang Persik. Persik benar-benar bisa diamankan oleh teman-teman EVOS Esports. Dia EVOS Legend tahu untuk mengcover seorang junglernya. Dan Turtle dia sudah bisa diamankan. Ada 2 debut untuk hari ini dan dua-duanya benar-benar standing banget. Dua-duanya benar-benar memberikan permainan yang luar biasa. Dari Aura Fire sampai EVOS Legends, benar-benar outstanding dari player-player debut. Ini benar-benar menjadi salah satu bukti kalau lihat di belakang sejarah belakang sudah dikeluarkan ke Keyboy. Kali ini memilih untuk mundur. Covered by seorang Rian. Rian save the day di arah jungle dari tim Onyx Esports. Hampir aja tadi bisa memakan korban dari serangan yang dilakukan oleh seorang Drian kali ini. Bus berhadapan dengan teammates. 2 mantan ini akan saling berhadapan. Gak mau pulang. Kita lihat darah putihnya udah tebal banget, bos. Regennya sih, gue lebih kaget karena Regennya. Cepet banget itu dia pakai apa ya? Oracle udah pasti sih Oracle harusnya. udah pasti. Karena udah nambahin banget dari segi poin regen HP-nya dan cewek. Dapat orange buff tadi barusan dengan Dead Sonata. Dead Sonata, dapat ya. Bagus banget, tapi kali ini Clover bakal memilih untuk mendapatkan satu buah top turret, bakal fokus anti-match mengganggu ke arah backline. Rian bakal dipasang, tapi Stan dan juga Keyboy berhasil diambil dengan retribution Keyboy. Kali ini gak bisa cover seorang Stan. One by one situation, Bayi Macan dengan Bayi Ladang, tapi sepertinya Bayi Ladang masih berhasil mundur. Sang Bayi Macan gak berhasil menerkam sang Bayi Ladang dari bottom lane. Benar banget, almost is never enough. Malah Keyboy yang tadi dikenai oleh Rex dengan Imperial Justice bisa hilang, dan kali ini maju tanpa mundurnya. 5 orang dari EVOS Esports mencoba untuk memperponakan Onyx Esports. Itu yang gua tunggu. Ngadu mekanik antara jungler dan juga jungler
Dan itu membuktikan San dengan kekalahan dia masih punya mekanik yang cukup tinggi. Tapi Luminar lagi-lagi menjadi pilihan. Daripada Astrek, damage ke arah belakang, bakal ngadu damage. Dan cewek save the day. Kombinasi, komunikasi di arah bottom lane yang bagus antara cewek dan juga seorang Drian. Iya, memang agak sulit ya kalau misalnya untuk seorang Eve ketika mengeluarkan real world manipulation dia tidak bisa diapa-apain dan akhirnya itu menjadi sasaran empuk bagi seorang cewek ketika Granger mengeluarkan Death Sonata. Dan kalau kita lihat Uranus ya berada di bawah bottom lane sana mencoba untuk melihat pergerakan-pergerakan dan kali ini udah ada Boots yang menjadi korban berikutnya sepertinya atau mungkin kebalikannya. Oke, gila. Ini lihat pertarungan yang luar biasa, kerat banget Onyx Esports yang bertengger di posisi atas dan cuma terkalahkan satu kali saja dari gamenya. Dia bahkan di sini benar-benar kesulitan melawan EVOS Legends. Ngeri. Karena Onyx ini berada di peringkat kedua ya kalau nggak salah ya. Dan dia benar-benar sangat bermain statis banget, bagus sekali di match-match sebelumnya. Di week kedua pun dan kali ini berhadapan dengan EVOS yang sebenarnya agak-agak sulit untuk menembus tim 6 besar atau 8 menuju ke peringkat atas. Tapi disinilah waktunya EVOS Legend membuktikan kalau mereka bukan Oke, kaleng-kaleng. Kiboy masih bisa dihindari dengan ada satu buah senpu. Lihat, Gabe apa? Tas. Jadi nada ya. Yoi, tas-tasnya jadi nada. Bener. Udah mulai ada tas-tas kembali yang dilakukan oleh Kiboy mencoba untuk mengambil Lord yang pertama oleh seorang Vercik. Yes, kali ini EVOS Legends berhasil mendapatkan Bapak Lord yang terhormat. Lihat dari segi itemnya, Profesor, silakan. Oh, ini bakal jadi satu buah Athena Shield sih untuk meminimalisir damage dari Drian. So, kalau udah ngeliat versi kayaknya mungkin malah Drian harus benar-benar buka wings by wingsnya daripada dia nanti kena bakal satu buah Electro Final Blow. Jangan lupakan juga bahwa kali ini Rek bermain dengan sangat on point. Dan tidak menutup kemungkinan salah satu pemain dari Onyx Esports mungkin saja akan ada Imperial Justice nantinya. Dan Clover, ya dia nyeker doang sih by the way. Dia cuma modal Shush dan udah punya Malefic Roar. Dia bakal fokus untuk dari segi turretnya terlebih dahulu daripada teamfight besarnya. Oke, dari stansnya juga dia sampai masih belum update ke Beast Killer ya, Be ya? Ya, belum sampai Beast Killer. Dia sampai Beast Killer, tapi lihat di sini Bapak Lord yang terhormat sudah muncul di arah mid lane. Bakal coba fokus ke arah belakang. Restrek mengumbar dan membuat EVOS Legends porak-poranda. Anti-match mengcutting minion di arah belakang. Mereka bakal fokus di arah bottom lane. Lu udah mulai tertangkap tapi ternyata mereka berhasil mendapatkan siapapun di sana. Luminar memporak-porandakan. Bahkan saat sedikit pun bakal coba dipandang blokkan ke arah belakang. Nggak, mereka fokus tentunya di arah turret dan berhasil diamankan oleh seorang Clover. Iya, banyak sekali ya beberapa damage yang masuk sebenarnya, tapi mereka nggak peduli, tetap fokus ke objektifnya di bottom lane. Dan kali ini kita lihat satu turret sudah bisa hancur. Oh, pada blok ke arah belakang. Persik mendapatkan satu poin tampar terus cewek. Lihat, Persik mengacak-acak. Persis versus everybody. Dan nanti Pet mengcover di arah belakang. Persik yang terjatuh di sana. Rian harus pulang. Tersisa 3. Dan ini bencana untuk tim Onyx Esports. Tersisa 3 orang berhadapan dengan 4 orang dari tim EVOS Oke, kalau Legends. gitu Sanchez lihat bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Luminar mencoba men-secure biar minion masuk. Imperial Justice karena seorang Boots gak bisa berbuat banyak. Harus hilang dan nanti Boots mengcover di arah belakang. Saat gak bisa keluar kandang. Boots benar-benar bakal dikandangin. Kali Boots juga pun satu tumbang. 2 versus 3. Ini gak baik banget untuk tim Onyx Esports. Iya, walaupun dia bisa melakukan defensif terhadap serangan dilakukan oleh EVOS, tapi ini bahaya sekali. Mereka udah kumpul 4 orang. Tinggal Boots yang harus kita tunggu bersama-sama untuk hadir lagi di Lane of Down tentunya. Dan berharap menuju menit ke-13. Ini tentunya untuk EVOS Legends mungkin bisa menempatkan momen ketika dapat Lord lagi game kedua. Ada satu lagi. Ingat, bayangkan turret dari EVOS Legends gak ada yang pecah sama sekali, Profesor Sabi. Iya, dari tadi aku melihat rotasi Versik yang di mana dia awal-awal benar-benar ngerusuin jungle yang dimiliki sama teman-teman dari Onyx Esports. Tapi ketika dia sudah owning dari segi gold, dia hanya mengamankan turtle and then landing phase. Dia juga nggak mau ketinggalan dari segi landing phase, nggak mau minionnya kedorong. Dan ketika dia tahu tadi di team fight, Kiboy-nya udah loncat ke arah depan, dia udah flick out. Artinya Versik gak bakal bisa lagi di The Way of Dragon. Walaupun dia punya An Eye for an Eye, dia lebih baik maju ke depan karena mungkin di di mindsetnya Versik pertahanan terbaik adalah menyerang kali ya. Yes. Makanya dia nyerang terus. Dan tapi Boots kali ini berhasil ditangkap di sana. Ada Clover mencoba untuk ngebuka satu bonus point. Nanti Mes terlalu offset di belakang sana. Masih ada Saman Force dan juga Federal Electric. Tapi langsung dan Sonata menumpahkan seorang Anti-Mes. Anti-Mes harus tersungkur lemas di depan base dari tim Onyx Esports. Iya, Death Sonata yang sangat-sangat on point sekali ke arah Anti-Match atau sang mantan oleh cewek. Bener-bener on point dan kalau kita lihat dari Versik dan juga
seorang Luminaire ya. Oh sorry, ada Clover di bawah yang saling bersama-sama di sana mencari pundi-pundi gol terlebih dahulu. Karena kita tahu nih berdua ini damage-nya sangat-sangat sakit. Jadi mereka akan mendapatkan beberapa keuntungan dulu kalau misalnya mereka bisa ngambil jungle-jungle-nya dari lawan. Yes, bener banget. Memang di sini yang muda punya mekanik cukup tinggi. Dari semua tim bahkan yang muda ini benar-benar memberikan outstanding play. Mana masih muda. Mana masih muda. Mana masih muda. Peseng pula. Peseng pula. Sans juga masih muda. Mm-mm. Jago banget juga. Tapi di sini untuk mungkin pertama kalinya Sans dengan hero yang beda sama Kimi ya. Kalau kemarin kan Iya. Kimi, Hmm. itu susah banget untuk ngedefense. Tapi dia dengan Haritnya Masih bisa masih lah ya. bisa di-pressure asal-asalan kali ini. Dan ini adalah satu hal yang bagus banget kayaknya EVOS Legends mulai bangkit dari kubur. Ya, bangkit dari kubur dan kalau kita lihat sudah mulai ada pok-pok ke arah Lord yang kedua dari Clover kali ini. Ada Rek juga, ada Versik Luminaire yang sudah siap sedia untuk melakukan setup ke arah Lord yang terhormat. Bahkan ada satu hal yang mungkin kita harus perhatikan. Ingat Sans dan kawan-kawannya Onyx Esports pernah tumbang melawan Genfix atau lawan siapa? Aku lupa satu poin itu. Pokoknya dengan Kiminya itu Kiboy tetap bisa make play. Di sini Kiboy nggak main sama sekali bro. Iya. Kiboy bener-bener nggak dikasih kesempatan dan kali ini udah ada versi dengan final blow-nya bakal mencoba fokus ke arah Lord dan berhasil diamankan oleh seorang Clover. Meanwhile, para pemain dari tim EVOS Legends memilih untuk mundur terlebih dahulu dan Bus masih memaksa keadaan dengan baik. Clover mencoba untuk ngebuka satu bawah weakness point-nya. Versi mundur, anti-mesa Karatul Maus, Detonator tapi Kiboy tidak berhasil dengan freestyle dulu Mas Clover Power Plant. Dia berhasil dari belakang saat ditumpahkan. Lihat, monster kill didapatkan. Tersisa 2 player saja. Bus juga dikejar, Bus tumpah. Tersisa orang Drian dan ini bencana untuk tim Onyx Esports. Drian kali ini benar dikejar oleh Versik dan Wipe hilang. out! Out, everybody's dead. 3 Lord yang maju melongsong dengan nyaman menuju base terakhir dari Yes, all. Onyx Esports. EVOS Legends take the game 1. What a play! First play and good play. Versi. Rangernya cukup oke di sini. Loyi sih gua. Loye. Loyinya Drian parah banget. Kok Cok. gue malah lebih takut sama Eudora ya kalau misalkan udah dari jauh. Masih Yuzong. Iya. Tapi kalau misalkan Terisla bisa nahan badan di depan. Setidaknya damage yang dihasilkan dari Onyx Esports ini ada yang nahan aja, minimal aja udah. Karena juga Terisla juga tanky banget kan. Benar, tapi ya balik lagi Terisla kan gak kepake untuk Ini- sekarang-sekarang. Iya. Benar Betul. banget, tapi ini bakal berat banget untuk EVOS Legends dari draft pick yang kita analisa. Tapi ternyata semua itu bakal terpatahkan kalau misal game kali ini mereka berhasil mendapatkan kemenangan. Dan bener kata Profesor dan saya, laba-laba akan dipakai oleh seorang Drian. Dan bahkan cewek akan menggunakan Eevee di arah top lane. Yipi. YP. Sementara itu dari bottom lane sudah ada EVOS Antimates dan juga Onyx cewek di sana. Berhadapan dengan seorang Uranus. di Benar bottom banget. lane. Tapi kayaknya Drian bakal coba untuk mendapatkan satu wave di arah mid lane. Anti-match bakal mengganggu bersama dengan RKT. Versik ngamanin satu buah jungle-nya. Dan bahkan Versik kali ini di cover oleh seorang Luminaire. Retribution bakal coba diamanin. Dan lihat satu kali panas marahnya berplat. Bahkan diamani oleh seorang Versik. Panas marahnya menancap ke jantung seorang Kiboy. Kiboy pun tertunduk lemas. Tak bisa bergerak dan bergoyang. Bakal ada pertukaran cukup baik. Sang bayi landa kali ini tahu mereka harus bertukar satu untuk satu. Dan bahkan tidak ada kerugian sama sekali dari tim Onyx di Iya. arah top lane. Dua-duanya sama-sama nyolong ya, nyolong-nyolong buff dan akhirnya untungnya masing-masing mendapatkan apa yang mereka mau dan kali ini Sans harus pulang dulu Pakai sebelum pecah. ada Luminar dan Rek yang mencoba untuk menghadang mereka. Yes, bukan hanya itu aja. Kali ini dari para pemain tim Onyx Esports kayaknya bakal coba untuk dapetin seorang RKT dengan Fengece atau ada Mote Choker di sana. Lumina mencoba membantu tapi sedikit terlambat. Terlalu keras di sana dari seorang Drian. Clover bakal mengeluarkan satu buah Synchro Vision dan gak berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Iya, sementara itu di mid lane sudah ada Luminaire dan tentunya ada Drian yang akan saling berhadapan. Sementara itu kalau kita lihat di bottom lane-nya, Benedetta akan berhadapan dengan Uranus bersama dengan Versik ya. Dipukul mundur aja Boots, nggak mau terlalu maju karena Boots walaupun kita tahu sangat tebal, tapi nggak mungkin mau dia menghadapi dua orang sekaligus. Oke, benar bukan sembarang benar. Dan Versik bakal coba fokus menuju ke arah Tartar terlebih dahulu. Dua bagian paling depan dari tim EVOS Legends menjaga di arah rumput. Sedangkan dari Onyx Esports gak ada yang sama sekali masuk ke arah pertahanan Tartar. Tartar berhasil diamankan tanpa adanya kontes di bawah menit yang ketiga lagi dan lagi Profesor. Iya, timing dan timing. Yang selalu aku bilang Versik ini bener-bener sangat
on time banget kayaknya dari 2 game yang sudah kita jalani. Tapi ternyata di arah top Top lane lane. sana, Clover dengan sinkronisasi zaman Force-nya memilih mencoba mendapatkan satu, Lumir dengan flickernya, tapi berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Stiker M1 lagi-lagi dikeluarkan oleh sang juara dunia M1 World Championship Mobile Legends Bang Bang Luminaire. Benar banget, Luminaire kali ini mendapatkan 1 poin kill dan Anti-Match harus mundur ke belakang setelah ada lapu-lapu dan juga Cloud milik Suns yang mencoba menghadang seorang Benedetta Anti-Match. Sementara itu dari VRC mengamankan sebuah red buff atau juga orange buff. Dan kalau kalian sadar, Nissan hati-hati bakal coba dimakan Keyboy dengan damage yang cukup besar. Rian, Prime Fighter karena Luminaire bagus banget dari seorang Rian, tapi ternyata di sana damage dari seorang Luminaire terlalu besar. Rian udah gak punya Prime Fighter, harus menggunakan Flitter di arah mid lane. Oh my god, hampir saja bisa mengetok kepala seorang Luminaire, tapi Rian sayang sekali belum punya damage yang cukup. Sedangkan dari seorang Suns, ini bagus banget. Dia memanfaatkan semuanya. Dia tahu gue nggak kuat untuk team fight, gue nggak punya apa-apa di early game, tapi gue cuma punya pattern farming yang lebih cepat dibandingkan seorang Versik. Tapi Versik sendiri juga baik sekali dalam masalah timing tadi sudah lu bilang ya Ji ya. Dia tahu kapan harus membuat turtle, kapan tahu harus farming, dan sementara itu udah ada ejector ke arah Rek kali ini Blazing belakang. dua dari seorang Suns, dikombo dengan seorang cewek, tapi Lumina terlalu sakit damage-nya. Anti-Match di belakang sana, menuju ke seorang Keyboy, bahkan Lumina terketok begitu saja. Versik, 1v1 situation dengan seorang Rian, Anti-Match gak bisa pulang, mau nyari goyang, terus bisa dihindari, ternyata nggak berhasil, diketok oleh pedang seorang Lapu Lupa. Tadi satu momen yang aku tangkap adalah Anti-Match melakukan execute ke arah Suns. Namun sayangnya masih ada satu lagi ber-HP yang diamankan oleh Suns. Dan ini Oke, tapi kali ini kita bakal langsung saja masuk ke dalam in-game. Dimana Onyx Esports versus EVOS Legends. Dan sepertinya RKT bakal coba membuka vision di arah bottom lane nih, Profesor. kalau misalkan aku melihat kayak gini ya, posisi dari open mappingnya sih udah oke banget untuk di setup. Tapi dari bottom lane-nya sendiri, boots-nya ini gak boleh kayak terkena poke terlalu banyak sih dari Anti-Match. Anti-Match-nya bakal lebih optimal banget kalau misalkan dia mau melakukan push di arah bawah. Oke, tapi Keyboy bakal coba tertangkap kali ini. Langsung keluar begitu saja dari seorang Keyboy. Recall. Oke, KB. Tas. Gue juga ini kebetulan cewek juga nih Mbak. Tapi udah masuk game, Iya, nanti dulu ya. Nanti dulu ya, dan juga yang buat nanya lawan kerja nggak aku balas, gak ada lawan kerja. Oke, kita langsung masuk ke dalam game di mana Rank bakal coba untuk kebuka vision. Para pemain dari tim Onyx Esports nggak mau merelakan begitu saja damage terlalu sakit. Keyboy memilih untuk mundur terlebih dahulu dan otot terus sudah hilang. Rian lihat Luminaire berhasil bisa menghindar dan ternyata damage terlalu besar di sana. Suns tengah melihat duetnya, permainan yang luar biasa. Bahkan di sini Versik harus benar-benar mundur dan lihat para pemain dari tim EVOS harus kehilangan banyak poin. Keyboy triple kill dari seorang Bos. What a play from Media. Oh no. Bos langsung mendapatkan Media dengan Uranusnya. Wow, what a play banget. Seorang Uranus bisa mendapatkan Maniac di game yang kedua ini. What a play, Boots. What a play. Itu Gila. untung dia gak ada mana. Kalau ada mana aku yakin dia bakal diterobos. Iya nih, lihat dah, dia dapat satu. Dia muter-muter lagi. Reknya dapat nih di sini. Dan double kill. Iya. Oke. Habis gitu double Ejector kill. lagi, Ejector. anti-match. Anti-match. Diputer nih. Dan triple kill. Habis itu Versik. Versik Iya. yang kena. Itulah dia Ionic Edge ya, salah satu skill yang dia punya 4 stack. Dan jangan lupakan juga slow effect yang sangat mengesalkan bagi teman-teman yang nempel sama Uranus. Makanya banyak Uranus di luar sana bikin juga Dominance Ice. Ya pasti. Selain nambahin armor, nambahin mana, dia juga memberikan slow effect untuk teman-teman yang mungkin attack speednya cukup tinggi. Kalau aku sih bikin Endless Battle. Hah? Endless Battle. Wah, gak masuk akal nih, Ji. Kenapa sih? Gak masuk akal nih. Apa? Uranus gua pakai Endless Uranusnya Battle. Endless Battle katanya. Oh, di Bude Monster. Titip Apa mata tuh? nih. Oke. Aduh, mana. Hari Jumat nonton MPL. Cakep. Oji memang ketua jomblo people. Bude. Bude di mana sekarang? Astaga, ya ampun. Bude Ya Monster. ampun. Nih ada yang mau salam-salam katanya buat seorang Oji nih. Bang, nitip salam buat Oji, kapan nikah katanya gitu. Siapa yang ngomong? Namanya Laksamana Saifuddin Jangan Lutfi. cuma nanya doang kapan nikah. Kenalin temen lo yang cewek cakep, kasih kue. Lu mah gitu Ji. Lihatnya yang cakep. Loh, kan kayak pantun. Bentar, Apa bentar, itu? enggak, aku tanya deh. Oh iya benar. Enggak, cakep kan relatif. Iya, Oh, kayak iya. gini. Kalau misalnya ada orang bilang KB cakep aja, padahal Cakep-cakep cakepan aja. kornet. Iya. Iya. Jelas jauh lah. Jelas. Cakep Saya kan- sama Kornet kan 11-12 ribu. Saya kan lebih cakep kebetulan ya. Hah? Katanya Nah, kata siapa? 12.000 tadi. Oh, 12 ribu tadi. Hmm. Oke. Bentar, kok Apa? agak roaming tuh, maksudnya apa tuh? Lu roaming? Hah? Lagu support cocok nih kita bikin. Lah,
Goreng, gue mau retri kalau gitu. Goreng-goreng gak sih? Goreng-goreng dulu gak sih? Gini, Apa? gak apa-apa aku noob. Yang penting timku jago nih bos. Dam 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 dam. Bang mau pantun. Boleh. Ranger emas bau kompos. Cakep. KB bau cabai. Wih, Janganlah lawan Evos kalau nggak mau kebantai. Buset. Bentar. Kasih tahu. Ini untuk yang namanya Jihar Hasoloan Munte. Apa tuh? DM gua. Gini aja dah, cewek gua buat lu Ji. Lu mau nggak? Biar gua omongin ke dia nih. Gak gitu. Buset, Gak ya. gitu Jadi caranya begitu ya? jambal. Jadi Mungkin bisa tuker-tukeran seperti tukar turtle yang terjadi antara Onyx dan juga Evos kali ini. Udah Drian, Boots, dan Sans yang menjual ngepok-ngepok ada dikeluarkan di sana. Oke, tapi ternyata Turtle masih diamankan. Rekla Soda anti-mage karena Soda Sans itu makin begitu saja. RKT pun harus bonyok kali ini ditukar oleh dua. Gak adil banget di arah bottom lane. Dapat Turtle, kehilangan dua. Rek memilih untuk mundur. Dan lihat Reknya mencoba untuk bunuh diri saja. Dan betul masih Buying time. Buying time. Buying time, Nah, buying kayak time. Biar nggak dapat kill. Pinter. Tapi cewek di sana untuk kejar seorang Clover. Gak boleh buang, langsung dipetir. Bukan sembarang petir dari seorang El Profesor Illuminair. Luminaire del Profesor kali ini sudah berada di mid lane kali ini dengan Drian dan berhadapan dengan Clover juga. Clover masih bisa pulang ke belakang, nggak mau ngambil resiko untuk terus menggayat seorang Drian. Gila, lapu-lapu sakit banget damage dari seorang Drian. Keyboy bakal ada di arah mid lane untuk mendapatkan satu buah Little Wonder. Sedangkan Versik bakal coba untuk nge-defend di arah bottom lane. Ini sebenarnya bakal coba di defense saja dan itemnya aku mau lihat sedikit ya Profesor. Udah dia Hunter Sword untuk seorang Sans. Tapi dia belum, dia baru mau OTW ke ini kayaknya. Raptor. Dulu, Raptor baru Golden Staff. In a way, Holy Crystal bakal on the way juga untuk Clover dan jangan lupakan Luminaire, dia dari tadi Lightning tumbang Truncheon. 2 kali dan ya Lightning Truncheon-nya kalau misalkan udah jadi ini bakal jadi double trouble banget Tuh. bagi teman-teman Onyx Esports dan Tuh, lihat gak Be? apanya? Versik juga masih bisa nggak pasif semua, tapi Iya. ternyata ada Sans di sana. Keyboard terkena dia cukup sakit, Rek menjadi pilihan, tapi ternyata Rek masih ada Vengeance dan bahkan mundur ke arah belakang dan Retribution Israel RKT. Lihat, dengan telur ada gulungnya belum bisa menahan damage yang dimiliki oleh seorang cewek tapi kali ini Lumina dilempar, Blaze ke arah belakang, mereka digunakan, Sans bakal dibalikkan kanan dari Clover dengan Tigro Vision dan juga Chrono Dash. Bakal lihat kiri, kanan, depan, belakang, Clover berhasil kabur dari Brave Fighters yang dimiliki oleh seorang Drian. Iya, zaman Force yang sangat-sangat on point dari seorang Clover bisa menyelamatkan dirinya dari serangan yang dilakukan oleh seorang lapu-lapu Drian. Di situ dia juga cewek. Maka Eevee. Iya. Nyangkut tadi gue ngomong cewek Eevee tuh kayak nyangkut gitu saking Oh. saking apa ya, hype banget coy. Iya, oke, tapi ini adalah mandiri Turtle Camp. Dan lihat, ada anti-mate di sana. Coba mengganggu. Versi dipukul mundur dengan Brave Fighters. Juga serangan anti-mate pada blok ke arah belakang. Dia menjadi pilihan. Dia terlalu sakit. Asik ke Israel. Berhasil mendapatkan satu, tapi Asapa Force memilih untuk ke arah seorang anti-mate. Ditangkap begitu saja Kimonya. Kita lihat cewek bakal coba dikejar asal-asalan. Blessing Blade untuk mengcover seorang cewek dan bahkan cewek harus tumpah juga. Dan begitu dapatkan anti-mate membalikan keadaan. Dan Onyx kali ini harus kehilangan partial buff-nya. Apakah ini comeback Israel or not? We will see everybody. Karena kita lihat Evos benar-benar udah bisa menjaga ritme permainannya. Dan kali ini Turtle yang kedua sudah mulai hadir. Mulai dipok-pok saja oleh perang Perci. Ini entah kenapa Anti-Match benar-benar mengobrak-abrik rumah tangga dari Onyx Esports sih. Dari tadi yang benar-benar rukun, tiba-tiba langsung dengan satu Electro Final Blow. Dia membuka satu buah setup yang manis dan berbuah hasil bagi EVOS Tapi Legends. jujur gue suka banget Anti-Match udah balik ke arah agresifnya. Karena kalau misalnya lu pada sadar Anti-Match tuh semenjak kemarin mereka belum menemukan tempo permainan dari EVOS Legends agak cukup pasif. Padahal dulu Anti-Match dengan Hayabusa, Fanny atau Tamus. cowoknya sekarang Tamus, barbar di bumi, dia benar-benar barbar banget. Pada blok ke arah belakang, Sans jadi pilihan. Ini untuk clear minion, wise choice. Dan bahkan Persi kali ini gak takut dengan ada di seorang Busan, sebelah tidur ke arah belakang dari seorang Persi. Dia bisa dibalikan kanan, terlalu sakit dan bahkan Persi harus tumpat oleh seorang Bailanda. What a play from Sans di bottom lane. Dan anti-match yang udah mulai sekarat juga nggak bisa dikejar oleh seorang Jawet Keyboy kali ini. Masih bisa selamat tentunya. Ini kerugian yang cukup besar. Percix sang jungler harus pulang di tangan jungler dari Onyx Esports. Sans. Ini mulai bahaya, Sans menyentuh 6.700 gold. Tertangkap seorang Rian, gak boleh gak bisa kabur, gak bisa kemana-mana. Lihat damage-nya dari RKT, ada Clover, Synchro Vision, Chrono Dash, dan Zaman Force terbuka begitu saja.
Oh no. Dengan ada logo EVOS di sana nggak diinjak-injak lagi sama Dua seorang ultimate, Clover. dua ultimate udah dikeluarkan. Ini mungkin bakal team fight balik sih. Lihat Clovernya juga udah mulai di-engage dan Luminar harus tumbang kali ini teman-teman. Iya bener banget. Bener banget. Dan bisa dibilang Butsia benar-benar menyebalkan. Bahkan di sisi lain dari tim EVOS Esports mereka kewalahan untuk menangkap seorang Sas dengan Paseng yang dia miliki. Dia belum Paseng. dapetin purple buff-nya, tapi dia bakal coba mengamankan satu orang Betul. anti-match kali ini. Sans ditinggal begitu saja anti-match versus Drian versus Keyboy. Bakal ada cewek, ada Sas juga. Apakah bakal coba di-counter saja, tapi Mountain Shaker telah dibuka, Rek tertangkap, Revitas, Imperial Justice memilih untuk mundur terlebih dahulu. Imperial Justice for Living kalau katanya Rek kali ini mengamankan dirinya dari serangan 4 orang Onyx Esports. Kalau ketangkep itu bos dipukulin satu warga Onyx Esports bos. Tapi ini Sans nggak boleh terlalu ngasih nafas sih untuk Persik. Kalau dia udah punya WON, ini bakal berat banget dia untuk masuk tiba-tiba dengan Blazing Duetnya. Iya sih. Ingat, dia harus benar-benar neken dan kalau bisa Bus harus cutting minion dari EVOS Legends biar mereka nggak bisa melakukan Lord. Malah menurutku sekarang juga nih Win of Oh, Nature sekarang? harus diamankan untuk Sun sih. Karena ketika nanti dia Blazing Duet ke arah belakang, jangan sampai dia malah di-engage balik sama seorang Versik. Apalagi mengingat kali ini untuk magical damage, EVOS Legends punya Eudora dan juga ada Harit. Yes, bener banget ini dan bakal lebih sakit banget damage dari seorang Sans. Dan nggak semuanya kan pasti bikin Win of Nature. Dan pasti nggak semuanya bikin Winter Transition. Iya. Dan Sans bakal nambah seperti yang udah gue bilang Blazing Duet ke arah belakang. Persik memilih untuk kabur terlebih dahulu. Clover terkena satu buah stun. Ada Synchro Vision, Chronodes, Drian, Keyboy nggak bisa pulang. Maunya digoyang, masih ada damage yang dikeluarkan. Tapi Keyboy berhasil kabur di belakang sana. Ada Benedetta mencoba untuk meng-cutting. Clover nggak boleh pulang, maunya digoyang. Benedettanya Bene. tiba-tiba cinta datang kepadaku. Cewek menjadi pilihan. Never night. Tes dikeluarkan, tapi ternyata Cewek masih coba bertahan. Persik di sana dengan panah asmaranya masih coba dihindari dan berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Wow. Setidaknya kali ini Persik mau coba untuk mendumangi seorang Bus, tapi damage terlalu besar. Oh, Persik sakit pun nggak bisa banget. berbuat Sakit. banyak, terlalu sakit damage yang diberikan oleh seorang Bus. Di arah bottom lane mencoba kabur. Mama, tolong aku masih bayi macan, Mama. Bener banget masih bayi macan nggak mau takut digodain sama Om Ombudsman. Dan kali ini anti-match sudah mengambil objektif yang kedua di bawah tentang sana. Dapat turtle yang pertama dan kalau kita lihat Butsan juga Durian. Nah coba Pokara Lord yang pertama kali ini. Oke, dilipat. Luminaire harus hilang. Langsung ada dapat di satu poin dengan Brevitas-nya. Anti-match ke arah belakang. Sans sudah Blazing Duet. Ini berbahaya. Dan hampir saja di reset begitu saja. Persik memilih untuk mendapatkan darah terlebih dahulu baru tipat kembali. anti-match-nya. Anti-match-nya mengejar. Parah. Di mana kau Sans? Di mana kakak berada? Iya. Sans lihat dikejar begitu saja. Gak ada stuck-nya. Dan Sans pun harus tumpang. Pagi banget permainan dari seorang anti-match. EV-nya di arah belakang. Clover menuju seorang EV. EV pun harus tumpang. Tampakkan Persik pasti bisa bertahan. Tanpa memfokuskan seorang Persik pun harus tumpang begitu saja. Pertarungan yang adil di arah bottom lane dari kedua belah tim. 3-2 untuk EVOS kali ini. 2 orang harus tumbang. Luminaire dan juga Vertic. Beserta juga Sans, Trian dan Cewek harus tumbang semuanya. 2 jungler tumbang tentunya kita pastikan tidak akan ada Lord dihasilkan sampai tunggu mereka datang di Land of Dawn kembali. Yes, benar banget. Tapi kali ini bakal coba diambil purple buff-nya oleh seorang bot. Sayang sekali. Oh, nggak jadi. Walaupun kamu adalah panutanku, walaupun kamu adalah seniorku, sorry banget anti make. Goreng-goreng dulu gak sih, Goreng-goreng kata dulu nggak bot. sih? Tapi lihat sini, spell fam yang dimiliki sama Anti-Match benar-benar on point banget. 7 poin kill, 7% tambahan. Ditambah dengan kita tahu sendiri udah ada 8% dari awal dari Anti-Match-nya. Jadi 15%, tambah 20%, 35% spell fam dia nggak bakal bisa ditumbangin dengan mudah Ranger Mas. Gila. Minimal kalau misalkan untuk numbangin Anti-Match butuh sekitar 2 stun dulu baru mungkin Anti-Match bisa kocar kacir. Dua Oke, stun gitu. dulu. Oke. Kali ini bisa dibilang kita melihat permainan dari EVOS juga terketir, bahkan dari goldnya pun tidak berbeda jauh, cuma 700 perak saja. Iya. Dan dari segi poinnya juga 17 sama. Ini kalau misalnya bisa gua bilang Persik gak boleh ada di map sih. Ya, ini Persik ada gak boleh di map. udah gitu ada Mountain Shaker yang dikeluarkan oleh seorang Vercik juga tentunya membuat penglihatan dari tim EVOS semakin jelas di mana rekan-rekan atau lawan-lawan mereka berada. Dan kalau bisa, Sans ini gak boleh keluar duluan. Kalau aku malah mikir boots-nya nggak boleh kelihatan duluan. Dari tadi dia nge-flank soalnya, kayak tim fight-nya masih sama gitu loh maksud aku. Oke, Boots-nya itu benar-benar nggak boleh yang ketahuan. ada di mid ya, seperti yang ada di Iya, mid. seperti sekarang kayak dia cutting minion, 2 lane. It's okay, yang penting dia nggak nongol duluan dan stacknya tetap nggak habis gitu loh. Oke. Jangan ini kayak ke template juga ya penyerangan tadi sebenarnya. Jadi mungkin ada yang baru dan kita lihat tim Messi harus hilang di tangan Sansnya. 2 What kali. happened? Aya naon, bro? Terlalu memasakkan keadaan, bahkan shutdown didapatkan oleh seorang anti-match. Kali ini dia mendapatkan gold untuk seorang Sans gajian. Dan Versik
merelakan satu buah purple buff-nya untuk seorang Clover karena dia tahu ini udah masukin ke Iya. late game. Ini bisa jadi hero scaling dan bahkan nanti Clover yang akan bisa menggendong di game kali ini. Ya nggak ada yang tahu kalau misalnya Clover benar-benar bisa dikasih dan kita lihat Boots ya udah Udah terlalu kurang offset darahnya. di sana beserta dengan Kibo yang mencoba untuk memberikan damage ke arah Rekya. Sementara Sans mengambil alih-alih Lord yang pertama kali ini. Udah Wih. mulai dipok-pok aja. Gak ada NOD. Oke, kali ini gak ada NOD. Ada Clover dengan Secret Vision, Chrono Dash, Closing Duet. Damage terlalu besar, Sans gak bisa berbuat banyak dan Sans yang tertumpahkan begitu saja seorang Clover. Lihat, dan bahkan ter-shutdown. Kali ini, para pemain dari tim EVOS Legend berkena damage cukup besar dan Boots akan gak ditumbangkan begitu saja. Panas marah, habis saja menumbangkan. Masih ada cewek, mengcover pergerakan dari seorang Boots. What a play round cewek-cewek save the day. What a play banget. Dan kalau kita Vercik yang masih selamat, Kiboy Drian seperti harus mundur ke belakang setelah tadi war besar-besaran menumbangkan jungler mereka yaitu Sans dengan 3-3-15. Benar-benar harus hati-hati dari Sans ya. Jangan sampai terpick off kembali. Kalau tidak mau, Lord bisa dicolong. Dia punya win of nature mungkin, tapi dia belum tentu bisa DPS cewek seorang diri. Gak bisa pula, mau jadi goyang. Ada Brave Fighter, belum dikeluarkan. Ada satu buah Final Blow, dan ternyata udah ada satu buah Revive dan bahkan cewek. Gak boleh pulang, mau jadi goyang. Brave Fighter, baru ditukar, satu untuk satu. Ultimate, mau kemana? Gak boleh pulang. Kali ini langsung damage yang cukup besar dikeluarkan oleh seorang Uranus Boots. 4 orang mesti menghabiskan anti-match. Ini benar-benar bahaya banget seorang anti-match. Mesti 4 orang KB. Yes. Buying time-nya juga luar biasa banyak banget. Tapi Anti-Match kalau misalkan kayak gini terus ya, dia nggak bakal dapetin pattern yang optimal untuk melakukan split push. Karena dari tadi dia bener-bener nolong banget teman-teman dari EVOS Legends. Tapi jujur kalau tadi misalnya anti-match kayak gitu, kenapa nggak teman-temannya Lord? Ya, Iya harusnya. Gak, maksudnya dia udah ngebuka nih, Iya. buka cewek. Pasti covernya dateng. Iya. Kenapa nggak dia Lord? Karena Mungkin kosong tuh ya. iya, Lord padahal ya. kosong di bagian Lord. Bener gak Tapi sih kalau menurutku begitu? Tapi baik lagi sih, entah apa yang mungkin tadi lagi reset kah, entah menunggu Versik dengan beberapa buff-nya, atau bahkan sekedar kayak mereka belum terlalu berani untuk ngambil decision gitu loh. Karena untuk dari hero cuma Rek doang yang tersisa untuk yang nahan damage yang tinggi banget dari teman-teman Onyx Esports ini. Bener banget, tapi lihat kami kita lihat sebentar lagi bakal ada apa? Tas 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 tas. Oke, Sans lihat bakal dengan stikernya EVOS dan juga Onyx saling respect kedua belah pihak dan bahkan Sans harus mundur sedikit demi sedikit. Boots udah punya Queen Swing. Wow. Ini gimana cara numbanginnya Boots ya? Bisa dibilang 1 lawan 5 kali ya. Aku malah mikir Sans kayaknya lebih butuh hati Shield sih. Iya, Buat setuju. sekarang. Iya karena udah ramai banget ini udah pakai 3 match ya. Oke, anti-match seorang diri. Kalau ini terpick off lagi, ini bakal menjadi bahaya. Oh, Mau no. jadi bencana. Oh no, Aduh. dibalikan Alekto, keadaan. final Alekto, final blow. Dan seperti yang sudah gue bilang, kali ini bahaya banget. Anti-match masih bisa dash, Lincah. masih dikocek. Ini dia, anti-match. Leonel anti-match dan bakal coba di-cover dengan baik Lumi dan berjuang Sergimo dan bahkan Kimo yang ditumpahin. Begitu saja, Clover, Blazing Duel, Sans gak bisa memberikan damage. RKT, Ibrahim Justice belum keluar dan bakal coba di-stun begitu saja. Cewek, Sakaratul Maut, udah harus hilang. Rian Bonus mundur, Boots bakal coba dipasang keadaan dan damage yang cukup besar. Dan Boots terjatuh di arah midline. Rian pun harus juga hilang. Dan lihat, final blow masih bisa selamatkan oleh Anti-Match. Anti-Match Basic yang luar water biasa. play. Bayi Macan masuk dengan tiba-tiba ke kandang dari sang landang. Luar biasa sekali ya anti-match, benar-benar jadi pion utama untuk membuat porak-porandanya Onyx Esports. Dan kali Lord terbuka lebar, kali ini sudah waktunya untuk Vercik. Pokara Lord. Bayi Macan benar-benar mengaum roar dan bahkan mendapatkan seorang Sans Masih kali pelan ini. karena masih bayi. Iya. Masih bayi. Roar. Masih lucu. Coba versi kalau ngomong gimana, KB? Nah, ingat Bayi Macan. Bayi macan. Bayi Umurnya macan. masih muda. Masih Masih muda. muda, ya kan. Tapi dari tadi ya, aku memang melihat anti-match ini jadi salah satu patokan. Bahkan dia bikin blade armor untuk meminimalisir damage daripada Sansnya sendiri. Onyx Esports selalu dan selalu. Ketika bertemu dengan mantan, penyakitnya masih sama. Yes, bener Iya. banget. Ngincer mantannya terus. Iya, Incar mantan. semuanya mata Aduh, hijau. aduh. Langsung bisa dibilang kali ini Lord yang sangat unggul didapatkan oleh tim EVOS Legends. Itemnya silakan Profesor yang terhormat. Aku nggak tahu lagi melihat item kayak gini. Sun sebenarnya udah sangat strong, tapi anti-match membuat hal dan terobosan yang sangat luar biasa dengan Queen's Wings. Dia bikin juga dari Brute Force,
movement speednya makin luas lagi. Dan cooldown reduction, jangan remehkan cooldown reductionnya dari Benedetta ini. Ini bakal bener-bener nge-buying time banget dari teman-teman Onyx Esports. Sementara melihat dari seorang Boots-nya sendiri, berkaca dari Boots, akhirnya Luminaire sudah mengamankan satu buah Necklace of Durance. Dan ini bakal jadi ancaman untuk Boots-nya. Oke, tapi kalian bakal coba dipaksa dari RKT di arah mid lane. Bakal dibuka, Mountain Shocker, dan melihat vision dari para pemain dari tim EVOS Legends. Bahkan Percy cuma mengeluarkan Retribution-nya untuk membuat boost karena dia cukup besar. If udah mengeluarkan ultimate-nya, Bapak Lord terhormat sudah masuk di arah bottom lane. Lord cukup sakit, Sun seperempat darah, bahkan base yang dipukul. Clover langsung ke arah belakang, menuju ke arah seorang cewek. Anti-pet gak peduli apapun terjadi dan cewek menjadi pilihan. Sedangkan War di sana, kekurangan orang dari tim Onyx Esports. Sun udah mengeluarkan satu mobil revenge, gak bisa berbuat banyak, bahkan Sun gak dapetin point kill dengan blast duetnya. Dari top lane, Percy mendapatkan satu buah turret bersama dengan seorang Luminaire. Ini bencana, ini bisa menjadi bencana untuk tim Onyx Esports. Sayangnya Onyx Esports juga masih bisa melakukan defensif yang sangat baik walaupun kehilangan 2 turret sekaligus. Tapi kalau kita lihat Clover mencoba untuk zaman pun ke arah depan, tapi nggak mau Kronos ke depannya. Ali mencoba untuk mundur ke belakang. Flicker dikeluarkan seorang Keyboy, tapi lagi-lagi YP membuka ultimate-nya. Nggak ada yang bisa di sana, cuma ada papan catur yuk, by one yuk. Isian yuk, caturnya isian yuk. Gitu. Caturnya isian yuk. Tadi reward manipulation sebenarnya dari seorang cewek itu on point banget ya. Yes. Bikin membuat tim lawan atau EVOS Esports, EVOS Legends sendiri kayak udah ngerasa gitu slownya, keslowan gitu kan. Tapi memang kalau kita lihat dari rack-nya perlu banget diapresiasi sih. Dia tahu ketika reward manipulation dikeluarkan, dia langsung memberikan stun ke arah cewek dan akhirnya membuat ultinya gagal. Ini kalau misalkan kita ngomongin masalah marksman aja ya, mungkin ya REKB lah. Kalau REKT jadi tank, wah ini KBKT. Iya, ini RKT belajar dari KBKT. KBKT bro. KBKT lah ya. Tapi Drian ini bagus banget sih. Parah weh. Kalau misalnya nggak ada Drian, dia tadi tuh nggak porak-poranda tahu dari Kayak tim frontlanernya bener-bener kayak bakal langsung dimakan gak sih? Dan- Kayak Keyboy kan langsung dia rontokin dari tadi. Dan bahkan gak ada yang bisa ngerontokin Drian. Damage-nya buset bro, gede banget. Dan Sakit. bahkan durability-nya tebel, bukan sebarang tebel. Ya bahkan ini dari 22 total kill dari Onyx Esports, 12-nya dari Drian asisnya. Iya. Oh, ngeri-ngeri banget, hampir setengah ya kalau bisa dibilang. Gila, lihat aja lu masuk pakai Brave Fighters, dia acak-acak, dia mainin pedang segede gitu. Dang gitu. Pakai nada yang sama ya. Iya. Masih pakai twinkle. Ya, bentar deh. Masalahnya satu, Be. Apa itu? Gua udah tahu nada aja udah syukur. Iya. Oh, iya. Gak usah banyak lagu. Bener, tahun ada dulu, lirik belakangan. Benar, Iya. benar. Gimana kalau skillnya Granger, Rhapsody Indah bernyanyi. Ini versi bisa dimakan sih, percaya sama gua. Ini versi bisa dimakan. Ya, tapi balik lagi, ini udah ada flicker lagi dari Keyboy loh. Ya, Keyboy udah punya flicker sih benar. Ini bahaya banget di flicker langsung ejector, bahaya banget. Tapi ternyata Bus menjadi pilihan Bus bakal ditumpakin begitu saja. Ada Clover Synchrovision dan juga Chronodes, sedangkan itu Drianos memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan ini menjadi bencana, kenapa? Onyx Esports 3 detik lagi. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Yang kedua adalah datang kali ini dari tim EVOS Legends, sepertinya sudah melakukan poke arah Lord, gak mau disia-siakan begitu aja, dan kali ini mereka ingin memastikan kemenangan di depan wajahnya. Oke, kita bakal coba disabarin dulu dari tim Onyx Esports. Kamu tahu terburu-buru dari Anti-Match juga hanya untuk ngebuka vision doang. Anti-Match mengganggu pergerakan saja. Dari EVOS Legends harus sabar lagi, dan Onyx Esports mereka harus mendapatkan momentum boots. Memang kita tahu selalu tanky, memang kita tahu tidak bisa hampir tidak bisa mati. Yes. Tapi ingat, boots tetap adalah boots, tetap orang. Iya. Tetap bisa ditumbangin. Sama-sama makan nasi. Sama-sama makan nasi, sama-sama bisa digoreng-goreng. Benar. Dan juga jangan lupa papan catur dari seorang cewek ini nggak boleh ke salah tempat. Iya, nggak boleh Iya. ke skakmat sih lebih Nggak boleh ke tepatnya. skakmat. Karena ketika nanti bakal di-dive apalagi sama Clover. Clover punya zaman force. Bukan zaman force-nya tapi purify-nya itu bisa menyelamatkan Clover ketika urgency. Ya, Dan kita lihat juga ternyata di arah mid lane bakal coba diganggu Dibawa ke mid pergerakannya. Dibawa ke mid Dan nggak, Lord? bahkan Versik membuat satu buah defensive potion. Cewek udah punya Holy Crystal, bakal coba dipaksa. Versik di arah depan, bakal ada Mountain Shocker. Papan catur yang tepat dilakukan dari seorang cewek, tapi damage-nya terlalu sakit. Meanwhile di arah mid lane, ada inhibitor yang coba digocek. Clover masuk dengan String of Vision. Jordan menangkap seorang sampai tertangkap, tapi masih bisa kabur ke arah belakang, tapi Regan tumbang begitu saja. Drian masih tinggi, dan benca ini bencana. EVOS Esports berhasil menumbangkan Odi. Kita